tadi. Hadis benar. Hadis benar. Oke, sebelum kita mulai belajar, silakan keluar kelasnya. Oke, menyiapkan dan berdoa. Kita pakai kelasnya. Silakan. Berdoa. Lanjutkan materi pembahasan kita, yaitu tentang piagam Madinah, ya. Kesepakatan perdamaian, ya. Perhatikan semuanya. Piagam Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di Yasrib. Kemudian bernama Madinah. Pada tahun 622 Masehi, dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu, dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum muslimin. Kaum Yahudi dan komunitas lain di Madinah, sehingga membuat mereka menjadi komunitas atau ummah di dalam bahasa Arab. Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah, penduduk Madinah terbagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama kaum muslimin, terdiri atas kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang kedua, ini dinamakan dengan kaum Yahudi, dalam kurung Bani Quraisyah, dan Qainuqa. Serta yang ketiga, bangsa Arab yang belum menganut Islam. Dengan perjanjian tersebut, masyarakat Muslim meletakkan prinsip keadilan, persamaan
membantu sebagai dasar dalam merumuskan garis kebijaksanaan politik terhadap orang-orang asing dan pada penganut agama lain secara garis besar. Perjanjian antara Rasulullah SAW dan golongan di luar Islam yang dikenal dengan namanya Piagam Madinah. Apa namanya? Piagam Madinah. Piagam Madinah. Di sini dinamakan Piagam Madinah. Dapat disebutkan 4 prinsip hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, di sini isi piagam itu, penduduk Madinah adalah satu kesatuan umat terdiri atas berbagai ragam manusia yang berbeda-beda. Ya? Yang berbeda-beda. Yang kedua, di antara ciri khas terpenting. Di antara ciri khas yang terpenting dari masyarakat beriman adalah tumbuh dan berkembangnya solidaritas serta jiwa senasib seperjuangan antar kaum beriman. Yang ketiga, asas persamaan dan keadilan yang diberlakukan untuk setiap suku dan kaum beriman di Madinah. Ini berarti setiap penduduk Madinah dari suku manapun harus diberlakukan dengan baik dan adil. Dan yang keempat, orang-orang beriman di Madinah tidak boleh membiarkan penderitaan yang mendera saudaranya, tetapi harus membantu. Berarti kita sama kaum muslim itu harus saling membantu. Jika nanti ada tetangganya mendapat musibah, ada tetangganya yang sedang dilanda kesulitan, siapa lagi yang akan menolongnya selain kita? Berarti kita yang menolong tetangga kita. Jika ada nanti tetangga kita yang kelaparan, belum makan, kita berikan dia. Kalau seandainya kita mempunyai rezeki yang baik. Jadi kita di dalam kehidupan kita ini, hidup itu ada tolong menolong bersama manusia. Apalagi yang dianjurkan itu dalam tetangga. Ya, kita lanjutkan. Dalam Piagam Madinah terdapat 10 bagian dan mengandung 47 pasal. Sebanyak 23 pasal mengenai peraturan sesama Islam dan 24 pasal tentang orang Yahudi. Secara terperinci, isi perjanjian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kaum Yahudi dan kaum Muslimin wajib saling menasihati dan tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Yang kedua, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Yang ketiga, kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin, yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar Madinah wajib dilindungi keamanannya diri kecuali orang zalim dan bersalah. Orang zalim dan bersalah. Sebab Allah
menjadi pelindung bagi orang yang baik dan berbakti. Bagi siapa yang orang baik, orang yang soleh, itulah yang akan dijaga oleh Allah. Yang berikutnya, kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Berikutnya, kaum muslimin dan Yahudi wajib tolong menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang ketujuh, orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka. Sebaiknya kaum muslimin juga memikul belanja mereka. Ya, piagam Madinah mempunyai arti penting bagi kelangsungan hidup di Madinah. Kaum Yahudi hidup damai bersama kaum muslimin. Berikut beberapa fungsi piagam Madinah. Yang pertama, memberikan jaminan kebebasan kepada semua rakyat. Yang kedua, menyatukan suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya selalu bermusuhan. Yang ketiga, menghentikan adat istiadat bangsa Arab yang buruk dan merusak moral. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai kepala negara sekaligus hakim dalam memutuskan perkara yang terjadi antara penduduk Madinah. Yang keempat, mengembangkan Jadi di sini tadi yang kelima itu yang keempat maksudnya. Ini terbalik. Dan yang kelimanya mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Ini ada sedikit dan pada awal masa Islam sangat kental dengan asal usul garis keturunan dan silsilah nasab. Jadi di sini tugas kita cari informasi tentang silsilah nasab Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam agar lebih dekat mengenal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini gambarlah pohon nasab. Gambarlah pohon nasab di buku tugasmu dan besok dikumpulkan ya. Nah, di sini tugasnya kita bikin gambar-gambarnya maksud itu seperti pohon. Dimulai nanti dari dibikin kotak-kotak ya. Mulai dari contohnya yang pertama Hilal, berikutnya Usayyi, dan berikutnya Zuhra dan seterusnya ke bawah. Ya, nasab-nasab tadi. Nah, Usayyi nasabnya Abdi Manaf. Berikutnya Hashim. Dan di Zuhra tadi Abdi Manaf. Yang berikutnya ke bawahnya lagi Wahab dan sampai nanti ke Rasulullah. Paham? Ya. Kalau ada nasab paham semuanya, silakan ditulis di buku latihannya. Mungkin nasab tadi ya. Di sini kan sudah saya jelaskan juga tadi. Ada di sini bisa juga kita cari di sini. Paham semuanya ya? Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya.